Ribet gak sih ngelamar kerja ke Gramedia? Prosesnya lama gak sih? Terus aku sering banget denger orang bilang, aduh kayaknya masuk ke Gramedia itu harus orang-orang yang pinter deh, orang-orang intelek deh, harus suka baca deh. Apakah benar seperti itu? Dan yang paling banyak ditanyain apa aja sih pertanyaan-pertanyaan selama proses interview? Nah, di video kali ini aku bakal coba jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut jujur berdasarkan pengalaman aku pribadi. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan aku Derus. Sekarang aku bekerja di Gramedia sebagai Store Superintendent. Tapi sebelumnya aku SOA, Store Operation Associate. Dulu ketika ngelamar ke Gramedia itu nggak ada informasi bagaimana proses masuk ke Gramedia dan sebagainya. Jadi kali ini aku mau mencoba untuk membantu kamu yang pengen atau penasaran masuk ke Gramedia itu kayak gimana. Nah, sebelum aku ceritain tahapan-tahapannya, ada satu hal penting yang harus kamu tahu. Kalau masuk kerja ke Gramedia itu ada dua jalur. Ada jalur toko atau ada jalur HR pusat. Dan kasarnya karena aku dulu SOA dan sekarang itu jadi SS, aku tuh mengalami proses jalur ini juga. Nah, jalur pertama itu store langsung biasanya ini tuh buat posisi untuk SOA, Store Operation Associate atau Store Apprentice. Jadi yang langsung dibutuhin oleh toko. Tapi kalau jalur HR pusat ini tuh biasanya untuk posisi-posisi sebagai SS, Store Superintendent, yang jabatannya itu lebih tinggi. Menurut aku pribadi ya, kalau kita ngelamar sebagai bukan di tokonya tapi di publishingnya seperti di GPU dan sebagainya, mungkin bakal langsung dengan HR pusat, bayar juga dan sebagainya. Dua jalur ini prosesnya tuh berbeda dan aku bakal coba jelasin menurut pengalaman aku pribadi. Kita mulai dari jalur pertama dulu, itu lewat store langsung. Nah, jalur ini seperti yang tadi aku bilang buat kamu yang ngelamar posisi Store Operation Associate atau SOA atau Store Apprentice. Infonya itu bisa kamu dapetin atau muncul di akun sosial media toko Gramedia masing-masing atau bisa juga lewat akun Loker Gramedia. Nah, akun Loker Gramedia ini tuh akun resmi dari Gramedia, jadi kamu jangan takut ini bohongan, tapi ini tuh beneran. Jadi kalau kamu tertarik buat ngelamar ke Gramedia, udah follow aja akun Loker Gramedia ini. Ada loker-loker untuk tokonya, ada loker-loker buat head office-nya, kayak gitu yang ada di Palmerah sana. Nah, biasanya toko itu kalau lagi ngebutuhin karyawan, biasanya mereka tuh bakal buka loker. Terus di sana tuh bakal ada link pendaftaran. Isinya standar, kita tuh cuma ngisi nama, tempat tanggal lahir, kemudian akun sosial media kita, terus upload CV. Udah sesimpel itu. Nah, tips dari aku, jangan asal isi CV. CV-nya itu diberesin dulu. Terus kalau pengalaman kita tuh belum banyak, kita masukin aja pengalaman-pengalaman organisasi. Kalau kita udah punya pengalaman kerja, masukin juga kerja part time, volunteer dan sebagainya yang relevan dengan yang dibuka lokernya. Setelah daftar, kita tunggu aja selama 2 minggu. Nah, biasanya periode ini tuh pihak toko lagi nyortir kandidat-kandidat yang lagi dibutuhin sama toko. Nah, kalau udah nanti itu bakal ada ke tahap pertama kalau kamu lolos di pemberkasan tadi. Nanti itu kita bakal dipanggil interview. Pengalaman aku dulu tuh aku nggak disuruh bawa apa-apa, cuma disuruh bawa papan ujian aja, papan dada. Awalnya aku sempat skeptis bakal ngerjain apa gitu atau ngerjain psikotes atau apa itu, tapi ketika datang si papan ujian ini tuh cuma digunakan untuk kita ngisi formulir perusahaan kayak gitu. Jadi kayak nama, tempat tanggal lahir, terus pengalaman kerja kita tuh di mana aja, riwayat pendidikan dan sebagainya sampai hobi, terus apakah kita suka baca dan buku apa yang terakhir kita baca. Pun kalau kita enggak suka baca, it's okay, gak apa-apa. Kamu bisa kosongin, tapi kalau kamu masih ingat buku terakhir yang kamu baca, baiknya diisi aja. Nah, habis ngisi data tersebut, barulah kita masuk ke sesi interview. Dan yang harus kamu tahu, pengalaman aku pribadi kemarin itu interviewnya tuh nggak face to face, nggak empat mata bareng interviewer, tapi kita tuh bareng sama kandidat-kandidat lain. Waktu aku itu ada 5 orang, jadi aku tahu, oh pengalaman A itu kayak gimana, pengalaman B itu kayak gimana. Agak pesimis juga, nggak masuk karena pengalaman mereka tuh udah jam terbangnya udah kemana-mana, sementara aku yang belum punya pengalaman terus nganggur 2 tahun itu tuh ya seperti itulah rasanya. Ditanya tembak-tembakan sama interviewer. Kalau udah kita tuh masuk ke sesi product knowledge. Kalau pengalaman aku pribadi, jangan panik, enjoy aja. Sebenarnya itu lebih ke bukan bukan ngetes atau gimana, tapi lebih ke seberapa kita tuh intera sama produk-produk Gramedia kayak buku terus notebook. Karena produk Gramedia itu ada 2 kan ya, ada book, ada notebook. Kalau book tuh ya seperti buku-buku bacaan, dan notebook itu kayak
stationery dan sebagainya. Dites juga gimana sih nanti kita upselling atau ngepromosiin barang itu ke customer Gramedia sih, lebih tepatnya seperti itu. Terus kalau udah selesai, udah kita tunggu aja. Kalau kita masuk ke tahap selanjutnya, kita tuh bakal ke tahap interview kedua. Interview kedua ini kita tuh bakal ketemu sama store manager langsung. Pengalaman aku pribadi, konsepnya itu lebih personal, bukan bareng-bareng lagi sama kandidat lain, tapi lebih ya udah kayak face to face aja. Dan di sini kita tuh diminta ceritain kita tuh kayak gimana, ya biasalah seperti interview pada umumnya. Dan ada satu pertanyaan yang sampai sekarang masih aku ingat, itu adalah yang mungkin bisa kamu siapkan, itu kenapa Gramedia harus memilih kita sebagai karyawan mereka. Itu sih yang mungkin bisa kamu siapkan dulu. Ini bukan pertanyaan jebakan, tapi ini tuh kesempatan kita buat nge-branding diri sih. Beda kita dari kandidat-kandidat lain tuh apa sih? Jadi jawabannya yang jujur, spesifik, dan usahakan dari hati. Karena biasanya yang berasal dari hati itu bakal nyampe ke hati kayak gitu. Asik. Oke, selanjutnya kalau udah tinggal nunggu pengumuman deh. Kalau kita lolos, nanti biasanya kita bakal di-announce lewat WhatsApp. Kemarin aku juga langsung lewat WhatsApp kalau aku keterima sebagai SOA. Kalau udah, ya selamat datang di Gramedia. Nah, kita masuk ke jalur 2, itu HR pusat. Nah, biasanya jalur ini tuh untuk posisi-posisi yang tinggi di store. Biasanya untuk store superintendent atau bahasa umumnya itu supervisor. Perkiraan aku juga ini tuh seperti buyer, terus ada di posisi-posisi di head office di kantor pusat yang ada di Palmerah sana. Nah, biasanya pengumuman loker ini tuh ada di tadi loker Gramedia, di Instagram atau sosmed toko juga, dan ada di aplikasi Kaliber juga. Nanti di sana biasanya Gramedia tuh, Kompas Gramedia suka ngeposting loker di Kaliber. Nah, jalur ini prosesnya tuh agak sedikit panjang dari yang pertama tadi, tapi bukan berarti susah, tapi lebih, menurut aku pribadi ya, lebih ke seru aja sih. Oke, kita masuk aja ke tahap pertama, itu ada forum group discussion atau yang disingkat FGD. Ini tuh bagian yang paling unik menurut aku, karena kita tuh langsung bertemu dengan kandidat-kandidat lain dan dilaksanakan secara online lewat Google Meeting. Dan di dalamnya itu nggak cuma kandidat aja, tapi di sana juga ada HR dan ada manajer store dari masing-masing yang membutuhkan store superintendent. Tapi tenang aja, nggak kayak gimana-gimana, relax aja, bawa enjoy. Setelah kita masuk ke FGD ini tuh nanti HR bakal ngasih studi kasus yang harus kita kerjakan di Google dokumen. Nanti kalau udah beres tinggal dikirim ke emailnya HR. Kalau udah, kita masuk ke tahap diskusi bareng kandidat-kandidat lain. Studi kasus yang tadi kita kerjakan, menurut pendapat kita tuh kayak gimana. Kita tuh harus milih dulu moderatornya itu siapa dan aturannya itu siapa. Tapi kalau nggak ada, ya udah kita langsung nembak aja. Tips aku, saran dari aku, udah kita aktif ngobrol aja, aktif ngomong aja. Menurut pendapat kita terhadap studi kasus tadi itu kayak gimana. Dan kalau misal ada yang menambahkan kandidat lain, kalau kita punya saran nih, ya udah tembak aja. Maksudnya bukan tembak yang kayak gimana-gimana, tapi menambahkan atau saran. Pokoknya si diskusi ini tuh harus menghasilkan keputusan kesepakatan bersama. Nanti kalau udah beres kita melaporkan ke HR keputusan kita tuh kayak gimana. Seperti itu. Kalau udah beres, kalau kita masuk ke tahap selanjutnya, kita tuh bakal diinterview sama HR. Nah, sebelum diinterview sama HR, biasanya hari sebelumnya kita tuh bakal dikirim dulu dokumen yang harus kita isi, kayak nama, tempat tanggal lahir, agama kita itu apa, terus riwayat pendidikan kita itu di mana aja, apa kita punya pengalaman pekerjaan dimasukkan, kemudian keluarga kita, hobi kita, kelebihan dan kekurangan kita dan sebagainya. Pokoknya isi secara lengkap. Setelah itu kita tuh bakal interview lah. Interview HR ini tuh biasanya dilakukan secara online. Menurut pengalaman aku pribadi, HR bakal ngebaca CV kamu juga, terus dokumen yang kamu isi tadi memvalidasi, mungkin ya lebih tepatnya seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan aku yakin kamu bakal bisa ngejawabnya, tapi ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa kamu siapkan dulu, karena dulu aku juga tidak mempersiapkannya, jadi udah nembak aja kayak gitu. Pertanyaan pertama itu ada kelebihan dan kekurangan kita itu apa. Sebenarnya ini tuh umum sih, umum, tapi bisa kamu siapkan dulu. Kelebihan kamu itu apa, terus kekurangan kamu itu apa, dan yang penting itu gimana cara kita tuh mengatasi kekurangan ini untuk meminimalisir
kayak gitu lebih tepatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu pengalaman apa yang bisa kita terapkan atau yang bisa kita bawa dari pengalaman sebelumnya ke perusahaan, ke Gramedia. Mungkin dari pengalaman organisasi kah, atau pengalaman kerja kemarin kah, atau kursus yang lagi kamu ikuti. Kamu bisa aja langsung diskusiin bareng HR pengalaman apa yang bisa kamu terapkan di Gramedia. Tahap selanjutnya itu ada interview bareng user. Sebenarnya kalau kita ngelamar ke toko ya sebagai store superintendent, interview bareng user ini tuh kita tuh ketemu langsung bareng manajer toko, manajer store. Formatnya itu hampir sama, mirip dengan interview HR. Nah, kalau interview bareng user ini itu dilaksanakan secara offline karena aku satu kota, jadi udah kita langsung datang ke toko, ketemu langsung sama HR-nya. Sama manajer store-nya. Maaf. Kalau beda toko aku nggak tahu. Maksudnya kalau beda kota nggak tahu. Misal kita tuh ada di Bandung tapi toko yang lagi membutuhkan itu ada di Jakarta. Aku nggak tahu apakah itu bakal dilaksanakan secara online atau offline juga. Kita harus datang ke toko atau gimana. Tapi menurut pengalaman aku pribadi karena satu kota langsung datang ke toko. Ini tuh nggak kayak gimana-gimana. Konsepnya tuh sama sih. Interviewnya tuh seperti tadi HR dan lebih ke arah culture fit aja dan bagaimana kita tuh bakal kerja di lapangan nantinya. Terus kalau udah kita masuk ke tahap selanjutnya itu ada tahap psikotes. Nah, awalnya dulu ketika aku psikotes ini juga aku udah mempersiapkan, aku udah belajar psikotes seperti psikotes BUMN lah, CPNS lah dan sebagainya, tapi enggak seribet psikotes CPNS atau BUMN. Ini tuh psikotes yang termudah, yang paling kok gini sih, kalau tahu gini nggak usah menyiapkan yang kayak gimana-gimana, karena ini tuh lebih ke kepribadian kita tuh seperti apa sih, kayak MBTI lah, tapi outputnya itu kayak kita tuh tipe orangnya tuh peneliti kah, apakah atau kayak gimana, lebih ke arah sana sih. Jadi kamu nggak usah takut, kamu nggak usah khawatir tentang psikotes masuk ke Gramedia karena sesimpel ya udah chill aja. Itu dilaksanakan secara online juga, nanti kita tuh bakal dikasih link dan dikasih passwordnya buat nanti masuk ke psikotes tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tahap kelima, ada informasi salary. Kalau kita udah ada di tahap ini, kayaknya kita tuh udah punya lampu hijau deh, kita tuh bakal keterima. Nanti pihak finance itu bakal nelpon kita untuk ngobrolin soal gaji, tunjangan, terus fasilitas-fasilitas dari perusahaan dan sebagainya. Dengerin baik-baik, dan kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyain aja, karena ini hak kita untuk bertanya tentang salary kita nantinya, kayak gitu. Kalau udah ke tahap selanjutnya itu ada medical check up atau MCU. Nah, nanti HR ini tuh bakal kasih kita surat pengantar buat MCU. Jadi kita tuh tinggal datang aja ke lab rujukan yang ditunjuk, ikuti aja prosesnya sampai selesai. Udah, kalau kita udah sampai tahap MCU harusnya kita tuh dipastikan lolos kalau kita tuh nggak punya penyakit yang nggak gimana-gimana kayak gitu. Nah, kalau udah setelah hasil MCU diterima oleh perusahaan, biasanya HR itu bakal nginfoin kita kalau ada saran-saran dari dokter, misalnya rawat ini ya, rawat itu ya. Dan terakhir nanti kita tuh bakal dikirim surat pengantar karyawan baru. Jadi selamat datang di Gramedia, welcome to club. Mungkin itu semua proses rekrutmen di Gramedia. Jadi ada 2 jalur, ada jalur langsung toko, ada jalur HR pusat. Dan 2 jalur ini tuh berbeda posisinya. Jalur toko langsung itu cuma ada berapa tahap ya? 2 mungkin ya, interview pertama, interview kedua, terus pengumuman udah. Kalau HR pusat itu ada 6 tahapan. Ada FGD, kemudian interview HR, terus interview user, terus psikotes, informasi salary, medical check up, udah pengumuman. Nah, kalau kamu tanya, kayaknya yang ngelamar ke Gramedia itu harus orang-orang yang pintar deh, harus orang-orang yang intelek deh, harus orang-orang yang suka baca deh. Jawabannya tuh enggak, karena tugas kita tuh bukan baca, tugas kita tuh jualan ya, Mbak Mas. Jadi jangan khawatir kalau Mbak Mas itu tuh nggak suka baca, jangan khawatir. Karena banyak banget soa-soa atau rekan-rekan aku juga nggak suka baca, chill-chill aja. Tapi asal kita tuh tahu product knowledge aja sih, kayak buku ini atau produk lain itu, jadi bisa nge-upselling, active selling ke customer-nya kayak gitu sih. Terus satu hal yang pengen aku sampaikan sebelum video ini selesai, dulu aku nganggur hampir 2 tahun sebelum akhirnya lolos ke Gramedia. Udah di ambang batas umurnya juga, dan aku inget banget betapa bingungnya pengen masuk ke Gramedia. Dulu mimpi aku tuh masuk
ke head office di pusatnya di Palmerah sana, tapi karena nggak berjodoh jadi aku nggak lolos sampai akhirnya aku menurunkan ekspektasi, oh ya udah kita coba aja di toko dulu aja. Ternyata ketika interview udah pesimis, pengalaman orang-orang tuh udah kemana-mana, sementara aku hampir nganggur 2 tahun, pengalaman kerja juga dikit, jadi udah kita lepasin aja Gramedia, kita berkelana aja kemana. Taunya jodohnya di sini. Kayak gitu. Jadi kalau kamu lagi di posisi yang sama, lagi pengen banget masuk ke Gramedia, lagi nunggu-nunggu pengumuman di Gramedia, lagi deg-degan proses selanjutnya kayak gimana, tetap semangat, semoga jodohnya di Gramedia. Prosesnya tuh nggak seseram yang kita bayangkan, bahwa enjoy aja karena Kompas Gramedia ini tuh orang-orangnya tuh suportif banget, enak banget diajak kerja sama kayak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan yang belum kejawab di video ini, komen di kolom komentar, nanti aku coba jawab, langsung balas. Kalau enggak, aku nanti bikin video lagi kayak gini kalau pembahasannya itu panjang. Semoga video ini tuh membantu. Aku bakal coba untuk nge-share pengalaman aku sebagai insider dari Gramedia, mulai dari proses recruitment atau aku ngapain aja di Gramedia, karena sampai jumpa di Gramedia. Nggak, sampai jumpa di video selanjutnya.